Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Kamila dari absen 30. Kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup mempunyai beberapa macam makhluk hidup. Salah satunya yaitu fungi. Apa sih yang dimaksud dengan fungi? Fungi adalah organisme heterotrof yang memperoleh nutrisi dengan cara menguraikan bahan organik. Mereka tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Mereka dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk jamur, ragi, dan jamur mikroskopis. Fungi memiliki beberapa ciri. Yang pertama yaitu umumnya bersifat multiseluler, yang kedua itu bersifat eukariotik dan heterotrof, yang ketiga dinding selnya tersusun atas kitin, yang keempat umumnya hidup di tempat-tempat yang lembab, dan yang terakhir jamur multiseluler tersusun atas hifa. Fungi memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama itu ada Ascomycota, yaitu jamur bersepta dengan filamen yang dipisahkan oleh dinding sel yang disebut dengan septa. Yang kedua ada Zygomycota, yaitu jamur yang tumbuh cepat dan memiliki ciri-ciri hifa senositik primitif. Yang ketiga ada Basidiomycota, yaitu jamur yang menghasilkan spora dalam tubuh berbentuk kotak yang disebut dengan basidium. Yang keempat ada Deuteromycota, yaitu jamur yang tidak memiliki atau belum diketahui reproduksi seksualnya. Apakah kalian sudah mengerti mengenai fungi? Tonton sampai akhir ya. Segitu dari saya, bye-bye. Hai semuanya. Nah, setelah penjelasan yang tadi yang dijelaskan Nona Jihan, saya Siva dari absen 34 akan menjelaskan tentang protista. Apa sih itu protista? Nah, jadi protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti atau organisme eukariot serta bersel tunggal. Protista dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menyerupai hewan atau protozoa, menyerupai tumbuhan atau ganggang, dan menyerupai jamur. Lalu di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, uniseluler dan multiseluler. Yang kedua, sel eukariotik. Yang ketiga, hidup bebas atau parasit. Yang keempat, hidup di habitat lembab. Yang kelima, peran sebagai fitoplankton. Yang keenam, bersifat aerob dan anaerob. Yang ketujuh, sifat heterotrof dan fotoautotrof. Yang kedelapan, motil. Selanjutnya di sini juga ada klasifikasi dan contoh protista. Yang pertama, protista mirip tumbuhan. Organisme ini dimiripkan dengan tumbuhan karena memiliki kesamaan yang sama, yaitu melakukan fotosintesis. Contohnya yaitu Chrysophyta dan Euglenoid. Yang kedua, ada protista mirip hewan. Protista ini juga dikenal sebagai protozoa, adalah organisme yang melakukan metabolisme heterotrof. Contohnya yaitu Foraminifera dan Chiliates. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah protista mirip jamur. Protista mirip jamur bukan merupakan bagian dalam kingdom fungi, karena struktur tubuh dan cara reproduksinya yang berbeda dengan kelompok fungi, tetapi mirip karena tidak memiliki klorofil dan menghasilkan spora dan heterotrof. Contohnya yaitu Omycetes dan slime moths atau jamur lendir. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai protista. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo semuanya, apakah kalian sudah mendengarkan penjelasan mengenai fungi dan protista? Jika sudah, di sini saya akan menjelaskan mengenai plantae. Apa sih yang dimaksud dengan plantae? Plantae adalah kingdom tumbuhan yang mencakup semua organisme multiseluler yang memiliki klorofil dan dinding sel. Plantae, ciri-ciri plantae ada 6. Yang pertama, memiliki klorofil. Yang kedua, memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Yang ketiga, tumbuh dengan pembelahan sel. Yang keempat, dapat menyimpan cadangan makanan dengan bentuk amilum. Yang kelima, mengalami pergiliran keturunan dalam setiap siklus kehidupannya. Yang keenam, reproduksi dilakukan dengan cara aseksual, yaitu stek, cangkok, dan tunas. Plantae berperan penting dalam kehidupan ekosistem, berperan sebagai produsen utama yang menyediakan oksigen dan menjadi bahan makanan bagi makhluk hidup lainnya. Plantae juga hidup di berbagai macam habitat, mulai dari kutub hingga gurun yang sangat panas dan kering. Plantae diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada Pterodophyta, yaitu tumbuhan paku, kemudian Birophyta, lumut. Yang ketiga ada Spermatophyta, yaitu tumbuhan berbiji.
Mungkin sekian penjelasan mengenai pelantai dari saya. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, gimana nih? Kalian udah paham belum sih sama video-video sebelumnya yang ngejelasin tentang pengertian fungi, protista, dan pelantai? Semoga kalian udah ngerti ya. Soalnya di sini aku bakal ngejelasin tentang peran fungi, protista, dan pelantai dalam ekosistem serta manfaat bagi manusia. Nah, peran fungi dalam ekosistem yang pertama ada dekomposer, yaitu menguraikan bahan organik menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tanaman. Yang kedua ada simbiosis, seperti mikoriza yang membantu tanaman menyerap nutrisi dari tanah. Yang ketiga, penghasil antibiotik, seperti penisilin yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Selanjutnya, manfaat fungi bagi manusia. Yang pertama ada sumber makanan, seperti jamur yang kaya akan protein dan nutrisi lainnya. Yang kedua, penghasil obat, seperti penisilin yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Yang ketiga, penghasil enzim, seperti amilase yang digunakan dalam industri makanan dan minuman. Nah, selanjutnya, peran protista dalam ekonomi. Yang pertama, produsen primer. Protista dapat menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Yang kedua, dekomposer, yaitu menguraikan bahan organik menjadi nutrisi yang dapat digunakan oleh tanaman. Yang ketiga, penghasil nutrisi. Protista dapat menghasilkan nutrisi seperti vitamin B12 yang penting bagi kesehatan manusia. Nah, selanjutnya, manfaat protista bagi manusia. Yang pertama ada sumber makanan, seperti spirulina yang kaya akan protein dan nutrisi lainnya. Yang kedua, penghasil obat, seperti obat anti malaria yang dihasilkan oleh protozoa tertentu. Yang ketiga, penghasil nutrisi. Protista dapat menghasilkan nutrisi seperti vitamin B12 yang penting bagi kesehatan manusia. Nah, selanjutnya, peran pelantai dalam ekosistem. Yang pertama, sebagai produsen primer, yaitu menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Yang kedua, penghasil oksigen. Pelantai menghasilkan oksigen melalui fotosintesis yang penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Yang ketiga, penghasil nutrisi, seperti karbohidrat, protein, dan vitamin yang penting bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, yang terakhir, manfaat pelantai bagi manusia. Yang pertama ada sumber makanan. Pelantai dapat digunakan sebagai sumber makanan seperti jagung, beras, dan gandum. Yang kedua, penghasil obat, seperti obat anti kanker yang dihasilkan oleh tanaman tertentu. Dan yang terakhir ada penghasil bahan baku industri, seperti kayu, kertas, dan tekstil. Nah, sampai sini kalian udah paham belum sih tentang peran fungi, protista, dan pelantai, peran dalam ekosistem, dan manfaatnya bagi manusia? Semoga kalian udah ngerti ya. Halo semuanya, saya Nisa akan menyampaikan ringkasan tentang perbedaan dan peran masing-masing dalam ekosistem mengenai fungi, protista, dan pelantai. Yang pertama, fungi. Fungi adalah organisme heterotrof yang tidak dapat berfotosintesis dan mendapatkan makanan dengan mengurai bahan organik. Mereka memiliki dinding sel dari kitin dan berperan sebagai dekomposer yang membantu menyeimbangkan ekosistem. Selanjutnya ada protista. Protista adalah kelompok yang beragam yang terdiri dari protozoa, alga, dan protista mirip jamur. Beberapa dapat berfotosintesis, sementara yang lain bersifat heterotrof. Protista seperti fitoplankton yang berperan menghasilkan oksigen dan menjadi sumber makanan di perairan. Lalu yang terakhir ada pelantai. Pelantai adalah kelompok tumbuhan autotrof yang mampu berfotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Mereka memiliki dinding sel dari selulosa dan berperan sebagai produsen utama dan menyediakan oksigen serta makanan bagi makhluk hidup lain. Meskipun berbeda, ketiganya saling berhubungan dalam ekosistem. Fungi membantu menguraikan sisa makhluk hidup. Protista menjadi bagian penting dalam rantai makanan perairan, dan pelantai menyediakan oksigen dan makanan. Tanpa kelompok ini, ekosistem akan terganggu. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.